Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 27. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-27. Disiarkan langsung dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Inilah Weekly Midnight Radio. Pakai tepuk tangan. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada My Old Story dari IU, kemudian ada Circus dari Taeyeon, lalu ada Last Goodbye dari Agnu. So we just listen to 3 songs, My Old Story by IU, and then Circus by Taeyeon, and then Last Goodbye by Angmu. Sekarang kita akan masuk ke segmen selanjutnya, segmen ketiga, yakni yakni cerita dibalik kisah streaming dari gestar kita malam hari ini, Tetsumoon. Udah, ntar ya. Kita masuk, astagfirullahaladzim, aku lupa ganti ini ternyata. Apa tuh, kenapa? Aduh, maaf ya, lupa. Apa sih, kenapa sih? Headernya aku lupa ganti. Ini kemarin aku pakai buat interview game developer soalnya. Maaf ya. Oh, ya udah, nggak apa sih, nyantai. Oke, aku pertanyaan pertama. Ada kebiasaan yang sebentar. Sebelum aku masuk ke pertanyaanku ya, mungkin aku mau mengingatkan pada para penonton atau para pendengar. Kalau ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya asalkan ada di Spotify. Kalau ingin bertanya juga silakan gunakan channel poinnya 99 channel point via teks atau 369 kalau ingin ngobrol langsung sama Tetsu. Itu saja. Selamat mendengarkan dan enjoy the episode. Oke, pertanyaan pertama dari aku, Ted. Ada kebiasaan yang biasanya dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming kah? Biasa sih gue ngocok sih. Enggak. Coklat, begitu kah? Enggak sih, enggak ada sih untuk habit saat ini sih. Paling apa ya? Apa? Enggak ada sih. Paling apa ya habit ya? Gue tuh kan bilang kan mudian kan kalau lagi streaming. Jadi kayak yang gue persiapin sih enggak ada, karena ya tiba-tiba aja gitu kayak start stream gitu. Pernah kok gue tiba-tiba bangun dari tidur kayak tadi ini kan, terus kayak tiba-tiba anjir, apa gue streaming ya? I see. Gitu, jadi kayak asal kepikiran buat stream aja. Jadi kayak saat ini nggak ada habitnya buat stream. Kayak apa ya, masa gue ritual dulu kali ya itu dulu. Penting loh, kadang-kadang ada streamer yang baru tekan tombol start streaming ternyata tiba-tiba mules kan sebaiknya memang dibuang jadi hilang ya. Jadi kursi doang. Oh iya sih paling apa, kenapa? Iya, mumpung ada Cipok yang sedang menanggapi, malah lemes dong Ted. Aku mau ngomong sesuatu ya. Di balik candaan kadang-kadang ada tersembunyi realita atau kejujuran yang tersembunyi ya. Siapa tahu memang seperti itu. Cuman it's your private life. Aku tidak akan melarang. Kan hidupmu ya. Aku tidak mengatur. Tapi gue gak lemes sih Bang Cipok. Gue sih malah strong sih, malah semangat gitu. Jadi kayak sudah lega lah yang bener. Aduh, too much information ya Tuhan. Thank you for sharing the information. Oke. Boleh. Siap, malah makin strong ya. Oke, berarti gak ada kebiasaan apa-apa kah? Seandainya lagi streaming gitu, misalnya makan sesuatu, tidak kah? Atau nyiapin kopi? Ada sih, emang gue bener-bener apa yang lagi lo lihat di stream ya itu gue gitu lah, sebenernya gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak prepare kopi, nggak ada. Gue paling ya cuman minuman doang ada di sini, ada. Gue juga nggak ada snack karena gue emang bukan apa sih tipe yang snacky banget gitu loh. Gue emang snacknya gue jam-jamin doang. Jam 9 baru makan, jam 3 itu snack, jam 12
makan siang gitu-gitulah. Jadi bener apa yang lo lihat ya apa yang gue lagi lakuin gitu. Gak ada persiapan apapun. Oke. Gak ada apa sih namanya gimmick. Belum ada gimmick sampai saat ini soalnya. Belum ada? Apakah akan ada? Mungkin siapa tahu ada yang mau ngajak gue jadi bergimmick ya kan. Gitu. Jadi kayak gak ada sih. Karena emang gak tau ya, gue bikin gimmick tuh menurut gue agak sulit. Karena sebenarnya gampang sih bikin gimmick. Cuman gak tau ya, gue lagi pengen orang-orang lihat apa yang lagi mereka lihat lah. Gue gak ngapain ya. Gini gue kalau lagi pilek ya gue ngupil kayak gak ada masalah gitu loh, kayak ya udahlah gitu, kayak biar orang juga bisa nerima gue apa adanya aja gitu. Gitu. Oke, ada komentar ini dari Cipok. Kirain orang nyemil bat lu, Ted. Nggak, dulu gue iya mencipok. Dulu gue emang orang yang apa ya namanya, kayak apa sih sweet mouth, apa sih sweet tooth. Sweet tooth. Ya sweet tooth gitulah, kayak suka yang manis-manis gitu. Gue bisa dulu nyimpen Yupi, itu gue makanan Yupi itu sambil nyemil Yupi, kan enaknya Yupi ya. Gitu. Jadi tapi sekarang ini udah enggak sih, udah gue kurangin sih. Dan dari medical check up tadi pagi juga udah kayak yang lu juga nyimpen, damn, oke. Aku ada banyak. Itu tadi ada Yupi kan ya. Terus ada Cuman itu kalau gue jadi lu Bang Andri, itu habis tuh. Satu toples tuh habis. Aku juga habis, tapi kan masih bisa diangsur-angsur ya. Restock. Iya betul. Jadi kalau lapar aku bisa makan yang manis-manis sementara. Gue sih tadi apalagi gue tensinya tinggi tadi tuh 147 kan, jadi kayak anjir. Pas gue bilang ke dokter, "Kak Mas ini tensinya tinggi ya? Mas kayak kudu ngurangin yang asin-asin deh." Oh, oke, siap dok gitu. Tapi kamu kan olahraga ya? Iya, makanya gue mikir kayak apa gue kan pernah juga dicek ke tensinya kan, terus tinggi gitu dari harus normalnya gitu. Terus masnya susternya tuh ngomong, "Masnya ini suka olahraga ya?" "Iya saya suka lari." Terus gak apa-apa gitu. Makanya tadi tuh gue pengen ukur tensi lagi sebenarnya, cuman kayak udah ya gak apa-apa lah. Gue juga kayaknya perlu ngurangin asin-asin, gak masalah sih. Tidak masalah, paling ya kurangin aja gitu yang asin-asin. Kayak tadi sih dokternya ngomong kayak, "Masnya jangan dulu salted egg gitu-gitu, gak boleh." Ciki-ciki ya. Makanya gue sekarang banyakin manis-manis. Cuman kan banyakan manis-manis juga gak baik kan, diabetes kan. Gitu. Jadi kayak ya udah ngapa. It's okay. Oke. Sekarang minum air aja udah kayak snack. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Atau di platform lain? Ada streaming di platform lain juga kah? Ya, dulu gue pakai Restream, tau kan Bang Andri? Ya. Dan dulu pas di YouTube itu gue pakai Restreamnya juga lupa gue kemana. Pas apa ya? Lupa gue. Dulu pakai Restream tuh ke 2 tempat, kayak ke Twitch deh. Kayak YouTube sama Twitch dulu tuh. Terus gue kan nggak tahu ya dulu tuh cara dapetin viewer tuh gimana di Twitch kan. Jadi kayak gue tuh asal stream banget dulu tuh. Yang dari YouTube itu beneran cuman nyalain stream karena emang gue tahu gue sepi kan. Dan YouTube kan lebih susah ya anggapannya kan kalau buat streamer awal-awal kan. Kalau lu nggak punya nama, lu nggak bikin konten secara rutin di YouTube tuh, lu pasti nggak bakal ketahuan sama orang-orang gitu. Betul. Nah, makanya gue mikir gue baru searching lagi, terus gue liat Twitch. Terus ternyata gue tuh dulu emang sebelum affiliate tuh ada namanya COVID. Oh iya. COVID kan? Tahu. Nah, COVID itu yang meluk gue, Bang Imbot. Bang Imran Botak tuh yang gandeng gue kayak COVID TIC kan ya? Communities of bukan TIC. COVID. Oh bisa, berdua itu kah? COVID sama TIC itu beda sih. Jadi TIC itu lebih ke orang-orang lama yang ada di Twitch. Gue ada di situ juga, cuman emang dulu tuh kayak TIC itu lebih official aja karena yang punya kan si tahu ya. Betul. Tahu teori. Terus itu kan juga dia secara official emang apa ya namanya, kayak dulu itu masuk TIC kayak nama lu itu loh Bang. Kan kalau di Twitch kan nama sama grupnya kan bisa kelihatan kan, kayak Twitch Indonesian Community gitu. Betul, tim. Tim. Oh iya tim benar. Nah itu bisa kan dulu tim. Terus
Dan masuknya tuh dulu susah dulu. Tapi kan sekarang orang-orang bisa aja kan tinggal minta mau masuk tim sini dong gitu. Itu kan bisa request aja kan sekarang kan. Cuman kalau dulu tuh gue ingat banget dulu susah masuk. Terus adalah COVID ini. Gue masuk COVID, gue kenal sama Bang Imbot. Terus interaksi sama teman-teman itu ternyata gitu caranya gitu loh. Cara lu buat dapet dikenal sama orang-orang itu seperti itu loh. Kayak dulu datang ke stream mereka bakal datang ke stream lu, kayak hubungan timbal balik lah kemana. Nah akhirnya dulu gue sebelum affiliate itu dibantu sama Bang Imbot, kayak sini gue bantuin Ted, tenang aja, ini teman-teman COVID juga banyak yang mau lurking di tempat lu kok gitu. Jadi mereka bantu di lurkingnya gitu. Jadi kayak bener yang anjir baik banget gitu. Gue sampai follower gue juga banyak pun mereka masih di situ gitu loh. Dan sampai sekarang gue juga masih kadang-kadang mampir ke stream mereka gitu. Karena emang mereka yang bantu gitu loh, tim-tim dari COVID. Aku pikir COVID itu sama dengan TIC, ternyata berbeda. Kan ada yang lain ya, semacam Vistoria, kemudian ada Vistoria itu turunannya COVID. Dulu tuh Vistoria itu belum ada. Jadi Vistoria itu lebih ke VTubernya. Gitu, lebih ke V-streamernya. Dari kalau COVID kan dulu tuh emang nyampur. Mungkin dulu tuh diobrolin kayak kita bikin baru nggak sih, kayak biar lebih kayak biar kita tahu ini tuh VTuber, ini tuh streamer biasa gitu. Agak dipisah. Dan Vistoria nggak seaktif dulu sih emang sih. Sekarang udah kayak yang ya masih ada di situ, cuman paling orang-orang itu aja yang masih standby. Gue pun nggak keluar dari Vistoria gitu. Oke, aku tak tahu. Gitu. Ya aku ingat ya begitu tadi. Awalnya. Kenapa kok jawabannya? Tapi aku tadi berpikirnya COVID itu sama dengan TIC, karena kan sama aja sebenarnya penerjemahannya. Sebenarnya sama, penerjemahannya sama. Cuman emang yang gua rasa sih COVID itu lebih banyak sih membernya, ya harus lebih banyak membernya sih. Dari TIC? Karena yang gua tahu dari VIC. TIC. Oh ya dari TIC, Karena TIC itu lebih ke ini loh, kayak lu pakai bahasa Inggris gitu, itu ada. COVID ada, cuman lebih banyak orang ininya, kayak anak-anak baru itu pasti dari situ semua Bang Adli. Anak-anak yang baru mulai streaming di Twitch gitu ada pasti di situ. Aku tak tahu. Sejujurnya saling dukungnya mah banget. Nah terus setelah gue affiliate beberapa bulan berikutnya itu, Bang Imbot tuh nge-DM kayak, kan gue sering masuk ke voice channel kan. Terus Bang Imbot ngomong, Ted, lu mau nggak jadi apa ya namanya? Gue tuh ada role di COVID, namanya itu role-nya kayak manajer bola gitu kah? Bukan. Jadi namanya itu HJK Element OPQRST. Nah ini dia. Namanya itu Squad. Squad namanya. Jadi role-nya itu namanya Squad. Artinya tim? Kayak tim. Jadi kayak gue tuh bantuin anak-anak baru di Twitch buat lurking, buat nanya, lu tuh butuh apa sih? Lu butuh follower kah? Lu butuh average viewer kah gitu loh. Gitulah. Gue disuruh banget Bang Imbot buat lu bantuin anak-anak baru gitu. Jadi kayak Bang Imbot tuh selalu menanyakan hal itu ke orang yang udah bisa dipercaya gitu, orang-orang yang mereka emang udah tahu, udah kenal lama gitu, buat bantuin anak-anak baru lagi. Jadi turun temurun gitu lah pokoknya. Keren sih emang COVID. I have no idea sampai segitunya ternyata. Oke. Karena di Indo aku tahu, tapi aku tidak saat tergabung ke banyak kecuali ya TIC kayaknya. Kan itu masuk tim ya? Iya, TIC masuk tim. Iya aku taunya ada yang Vistoria, ada yang COVID tadi. Aku pikir yang TIC, kemudian ada yang lain kayak apa sih yang partai CS, partai golongan kartun itu si Akari. Terus ada yang Ares, UMKM Ares Corp. UMKM beda lagi kan sama yang tadi lagi. The more I know today I learned. Jadi banyak banget. Banyak pecahan ternyata. Oke, kita lanjut. Gue juga baru tahu sih yang partai golongan kartun tuh, baru tahu juga sih. Itu si Akari. Banyak ya. Iya. Si
Joe itu juga ada pas awal-awal atau tengah tahun lalu ya, mereka punya kayak stream maraton gitu loh. Jadi abis stream di satu streamer di raid ke stream satu lagi dan raid ke satu lagi, lanjut apa ya namanya? It's a lot of thing. Gue sambil minum obat dulu ya. Oke. Ih, sakit anak mama. Ini pertanyaan berikutnya apa? Bentar ya. Selanjutnya pertanyaanku, most memorable moment after streaming all this time on Twitch? Jangan-jangan nikah gue? After streaming? Iya, setelah streaming selama ini di Twitch, pemenggalannya di situ. Momen yang paling berkesan. Momen paling berkesan tuh apa ya? Selama streaming, wah, waduh. Udah lama ya, udah banyak. Kalau TIC itu gue ngambil klipnya doang banget, itu gue nggak streaming soalnya. Hah, gimana? Itu yang tadi lo lihat klip TIC itu? Oh iya betul. Itu kan gue ngambil klipnya TIC, bukan gue streaming. Oh, I see. Oke. Iya, jadi emang itu tuh gue ikutan doang. Gue kalau streaming itu gue mungkin nggak bakal sebaik itu sih mainnya. Oke. Gitu, jadi itu termasuk itu turnamen experience sih. Itu gue pertama kali ketemu orang random, gue gak kenal sama mereka, kita bisa build chemistry sebagus itu sampai menang ya. Saya benar-benar juara 1 banget. Itu tuh gue dapat hadiah kan. Hadiah itu kan kayak itu benar-benar yang kayak full experience banget sih, dapat hadiah kayak si tahu nawarin kayak lu mau game apa Ted gitu. Mau ini gitu, mau apa pokoknya budgetnya segini gitu. Kayak enggak sih, tahu kayak pas tuh nawarin gamenya apa aja gitu lah. Terus gue milihnya Tomb Raider. Iya, dia game. Oke. Gitu, keren aja. Hadiahnya game kayak dia nawarin umroh aja. Dia nawarin mau game apa. Gue milihnya pas tuh kayak Tomb Raider deh kayaknya. Ternyata Tomb Raider gratis aja. Oke, apakah itu momen yang paling mengesankan? Kalau buat turnamen ya, kalau buat streaming sih kayaknya semua stream gue mengesankan nih buat gue sih. Kayak tiap kali gue streaming pasti ada aja momen-momen lucu gitu, momen-momen yang kayak gue pernah disamperin sama orang terus kayak dia suruh gue joget mau mere, tau gak sih? Ke kiri itu lah Bang Andri. Oh. Kayak itu mengesankan banget sih. Itu gue yang benar-benar kayak chat gue tuh full isinya emot joget gitu-gitu, menurut gue mengesankan sih. Disuruh joget? Iya, jadi itu kan gue tuh kan di raid. Oke. Yang raid gue tuh abis kayak kecanduan mau mere. Terus dia ngirimin klip, terus klipnya gue download, terus gue pasang di stream. Nah ternyata tuh klipnya itu ternyata klip ibu-ibu mau mere. Ke kiri gitu. Terus gue pasang, terus kayak gue langsung nyingkirin di kursi, gue langsung berdiri sekarang langsung joget gitu kayak itu isinya chat tuh rame banget. Gue kayak yang pertama kali banget ngerasain chatnya rame itu bukan gara-gara chat rate gitu loh, tapi gara-gara chat bener-bener yang mereka nge-vibe sama gue joget gitu loh. Kayak seru gitu. Itu sih menurut gue paling mengesankan sih, seru banget. Oke, aku mau tanya sesuatu lah kayaknya, mumpung kayaknya jamnya sudah habis. Apa tuh? Kena ban di tengah-tengah subaton, apakah termasuk momen yang mengesankan? Itu nggak, anjir, itu nggak mengesankan ya, anjir, gue sedih itu. Jadi itu lu nggak ngerti ceritanya kah? Belum pernah tahu ya ceritanya? Aku tahu, tapi kan Anda boleh cerita lagi ya. Oh iya benar-benar. Jadi kayak pada saat itu tuh kan gue lagi subaton. Gue lagi makan siang, gue tinggalkan. Waktu itu masih ada beberapa jam lah, masih banyak. Terus gue mulai makan siang, terus itu tuh gue lupa. Gue tuh tadinya teman gue tuh lagi share screen Valorant kan. Nah itu gue klik dia share screen Valorant dengan alasan biar kalau misalkan ada viewer gue nonton stream itu nggak plain gitu loh, nggak cuman lagi kursi nungguin gitu doang, nggak gitu. Rencananya kayak gitu awalnya. Ternyata streamnya dia tuh mati di tengah-tengah. Terus dia ngomong, gue tuh ingat dia tuh kemarin ngomong kayak stream gue tuh mati Ted, kemarin Ted. Tadi tuh mati sebentar, terus kan
kalau mati kan jadinya kayak out of focus lagi kan Discordnya. Jadi kayak Discord yang full member-member doang tuh loh Bang Adli. Ya. Nah kayak gitu munculnya. Nah kesalahan gue masuk itu kita lagi di channel bawah, di voice channel bawah. Itu kita lupa kita standby di situ. Jadi bukan voice channel yang private gitu loh. Oh, I see. Oke. Biasa kita emang lagi di voice channel yang private. Cuman saat itu tuh kita lagi di voice channel bawah dengan harapan ada teman kita yang mau masuk join gitu loh, anak-anak yang di Discord. Cuman emang nggak ada. Terus kita lupa balik ke atas lagi. Adalah nih tiga akun berbeda. 3 akun berbeda itu masuk. 5 akun berbeda tuh. Gue kaget juga tuh. Join. Nah mereka tuh join Discord, terus masuk ke voice channel dan langsung bukan kalau share screen kan harus diklik dulu ya Bang Adli. Dia tuh open cam Bang Adli. Oh. Tapi open camnya tuh open cam video. Oke. Gitu, dan open cam video itu isinya itu ini badan yang udah mati, dimutilasi bagian perut sampai dadanya gitu, membentuk bagian tubuh bayi dan ada bayi di dalamnya. Ini gerak videonya? Iya gerak. Hah? Terus katanya teman gue kan itu kan mereka tuh lagi pada Valorant nggak pada fokus gitu loh. Oke. Jadi suara berisik Valorant gitu kan. Itu kata teman gue lagi satu videonya nggak cuma itu, video itu ada lagi nge-share orang katanya kepalanya dipotong. Hah? Itulah langsung gue kena violation pas lagi stop stream. Harusnya gue langsung ketika stop stream itu gue langsung ngapus VOD harusnya, karena setelah beberapa saat tuh gue masih belum kena ban sama Twitch ya. Kayak Twitch tuh baru ngecek VOD-nya, bukan ngecek kita lagi streamnya pada saat kita stream. Pas beberapa 15 menit berikutnya barulah saat itu gue langsung kayak anjir, channel gue hilang. Kayak teman-teman gue langsung pada ngechat, Ted channel lo hilang, Ted stream lo kemana gitu, Ted stream lo mati, Ted stream lo kok nggak ada ya gitu. Lama itu langsung Discord, kayak semua tuh pada reaching out gue gitu loh. Gue nggak nyangka kayak anjir kita ada juga yang nonton gue gitu. Kayak gue pikir nggak ada, ternyata langsung pada reach out. Iya guys nggak apa gitu. Gue langsung kayak yang gue tuh pas channel gue dibantu gue kayak yang sedih gimana gitu. Gue langsung kayak ya udahlah berarti emang gue disuruh istirahat gitu, gue pikir gitu. Lama tapi kan kembalinya channel Ted sama 2 bulan. Gimana proses appeal-nya? Proses appeal tuh gue pikir bisa 30 bulan kan. Ya hari. Jadi kalau kita appeal bisa, tapi ntar jadi 30 bulan, jadi sebulan doang. Terus appeal gue nggak diterima karena kayak mereka tuh ngira ya emang itu salah gue gitu loh, gue yang nge-share begituan gitu loh, padahal gue nggak gitu ya lah. Dan appeal itu cuma bisa dilakukan sekali kan, jadi kayak ya udah anjir. Jadi kayak gue nggak yang gue nggak yang terlalu menggebu-gebu buat gue pengen streaming lagi, gue pengen ada sebatan lagi kayak gitu. Kayak yaudah berarti emang gue disuruh istirahat sama Twitch. Kayak itu tuh udah berapa ya, pokoknya kemarin tuh gue paling lama tuh 46 jam terus mati sendiri apa ya, pokoknya berapa gue tuh mati sendiri, terus gue mati ya, terus gue nyariin lagi gitu sih sebetulnya. Like damn kalah. Menurutku itu termasuk momen yang memorable ya, kan berkesan ya, meskipun tidak mungkin baik ya. Iya sih, lumayan sih. Itu lebih ke apa ya, gue nggak bakal ngelakuin kesalahan itu lagi gitu loh. Gitu, jadi kayak trauma lah kemana. Itu tuh momen trauma lah menurut gue. Of course, kan riskan sekali ya. Jadi kayak, dan bukan gue doang yang trauma Bang Adli, tapi emang teman-teman gue sendiri pun juga jadi trauma gitu loh. Kayak siapa nih yang masuk gitu dulu tuh kalau kita lagi di channel yang biasa ya, kayak anjir siapa nih gitu, siapa nih baru join gitu, langsung kayak takut ada yang nge-share begituan lagi gitu. Oke, lebih selektif ya berkaca dari pengalaman. Akhirnya emang Discord kita tuh lebih di-privatein, kayak tiap kali orang masuk itu nggak bisa ngeliat channel apa-apa, nggak harus konfirmasi dulu roles-nya ke admin gitu. Jadi lebih aman banget sekarang emang.
Wah, ini aku baru tahu cerita panjangnya gimana. Dulu aku cuma dengar Tetsu itu kena ban gara-gara dia itu ada yang nge-share video di Discord, tapi dia tidak tahu kalau itu videonya gore begitu. Aku cuma tahu sampai segitu. Kamu ceritain kan jauh lebih jelas ya. Emang gue gak tahu juga kalau itu ada video gore gitu. Gue baru tahu juga gara-gara teman gue nggak tahu. Oke, aku lanjut. Bittersweet of streaming in Twitch, adakah masa-masa paling sedih dan paling mengesankan dari Twitch? Itu ya masa paling sedih mungkin itu ya, masa yang sangat-sangat mengesankan mungkin ya, sampai bikin gue kayak milih-milih apa sih namanya? Ya itu pun ternyata orang luar Bang Adli yang ngelakuin hal itu gitu, bukan orang Indo. Mereka tuh kayak iseng doang ternyata. Mereka tuh orang luar, mungkin mikir gue udah lama kan streamnya, terus ngapain sih lama-lama sih streamingnya. Mungkin gue juga akhirnya masuk karena gue mungkin lama kan streamingnya. Kayak Twitch nge-up channel gue ke browse channel atau kadang-kadang kalau di home Twitch. Nah gue masuk di home Twitch itu recommended. Gue mungkin masuknya di situ, jadinya masuk di situ mereka tahu. Akhirnya gue diisengin lah. Karena jujur ketika gue emang streamnya lama, gue kan dulu pernah kan 24 jam stream, itu follower gue masih berapa, tapi kayak gue udah 24 jam stream lah. Itu gue lagi ulang tahun, gue akhirnya ngelakuin tuh. Dan itu gue ketemu, itu orang luar emang masuk. Gue tanya, kok lu bisa dapet channel gue sih? Iya ada di recommended channel gitu, makanya kita nonton. Dan gamenya ternyata game yang dia mainin juga gitu. Jadi kayak kadang-kadang game random ini benar-benar bikin koneksi baru gitu loh. Betul. Jadi ya sedihnya ada, senangnya ada. Itulah campur-campur lah. Komentari ini di kolom chat, jangan sedih bro. Itu teman si Ming lah. Hai Ming, welcome. Oh jadi bittersweetnya yang tadi kan ya? Karena bisa ketemu teman baru, karena bisa ketemu teman yang bagus dan tidak bagus, begitukah? Betul. Jadi emang kita tuh bagus, terlalu baik. Kita tuh baik tuh bagus emang. Cuman emang kita harus keep boundaries aja sih sama orang-orang baru yang kita baru kenal. Kayak ini beneran mereka ya ada intention buat jadi teman kita apa enggak gitu ya kan? Karena kan emang intention orang kan beda-beda kan. Kayak ada yang mungkin mau tahu kayak jadi intel lah, ya kan? Ada yang mau bener-bener jadi temen. Ada yang pokoknya streaming di Twitch tuh pokoknya emang sebenarnya dibilang keras lah karena emang lo kudu kuat gitu dalam antara di Twitch, kayak lo bakal lawan yang lo bakal harus siap gitu lo viewernya cuma satu, karena emang kan gue tuh tipikal orang kalau lagi stream kan nggak pernah gue share kan di Twitter kan. Jadi gue pengennya orang tahu gue streaming ya dari notifikasi gitu, kayak ntar mereka dari notifikasi itu. Gue tuh nggak pernah orang yang kayak gue lagi streaming ini mampir dong apa kayak gitu. Gue kayak yang yaudahlah, kalau mereka mau lihat gue stream ya silahkan, nggak mau lihat ya silahkan gitu sih. Oke. Kita lanjut kayaknya. Bolehkah bandingkan diri sendiri dengan 3, 6 atau 1, 2 tahun lalu? Boleh. Kayak gue merasa ya gue ada perkembangan lah. Gue tuh merasa gue jadi lebih dewasa mungkin. Kayak gue tuh dulu nggak kayak gini gitu. Gue tuh ketika mengambil solusi itu gue yang kayak langsung udahlah ngelakuin aja lah, nggak mikirin apa halnya, apa konsekuensinya gitu. Apa pilihannya tuh nggak cuman itu aja gitu loh. Kayak lu tuh sebenarnya punya banyak opsi tapi lu milihnya itu aja. Lu pasti selalu milih di comfort zone lu gitu. Nah tapi sekarang gue tuh bisa milih beberapa hal yang jauh dari comfort zone gue gitu loh. Dulu tuh gue pasti kayak gue tuh selalu di situ-situ aja gitu loh Bang Adli. Kayak misalkan kayak gimana ya, kayak gue tuh kalau udah nyaman ya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kayak bakal di situ aja. Dulu tuh gue nggak lari tau. Dulu tuh pokoknya gue tuh dulu kan gue nggak olahraga ya. Jadi gue tuh pasti di kamar tuh kalau tuh pasti ngomel-ngomel kayak, Bang kamu tuh olahraga pagi gitu, lari pagi sana, jogging lah, jalan lah atau apa gitu.
Oh, Nah nggak I pernah kan. see. Jadi dulu tuh gue tuh emang, ini gue sambil cerita ya, jadi gue tuh dulu tuh kena COVID awal-awal banget. Itu gue awal kena COVID-nya itu karena, jadi kan gue tuh dulu nggak bisa makan Bang Adli. Nggak bisa makan? Gue tuh nggak bisa, iya gak bisa makan pas kena COVID tuh. Gue bener-bener yang kayak sebelum kena COVID ya, itu gue kena lambung dulu kan. Jadi gue tuh inget banget, gue makan siang-siang lagi makan bakso. Gue tuh kayak kesedak, gue tuh nggak bisa nelan makanan. Itu gue nggak tahu kenapa. Jadi gue kayak kecantol gitu di sini. Ketika gue mau minum nggak bisa. Jadi nggak ada cairan yang masuk, nggak ada makanan yang masuk. Terus ya jadi gue benar-benar nggak bisa nelan apa-apa. Oke. Terus ini menurut gue pengalaman buruk juga ya buat gue, pengalaman yang bikin trauma juga. Terus habis itu gue nggak bisa tidur selama 3 hari 2 malam. Itu gue nggak tidur. Yang benar-benar cuman merem 10 menit terus bangun. Terus terjaga selama 2 jam. Gue coba tidur lagi selama 20 menit itu terus bangun lagi. Kayak gitu doang. Selama 3 hari 2 malam. Terus besoknya paginya itu gue yang hari ketiga itu gue dibawa ke rumah sakit. Akhirnya gue mulai enakan karena alat infus kan, dimasukin cairan kan. Terus udah masukin cairan. Terus gue udah boleh balik ke rumah kan karena udah mulai normal. Terus pas sampai rumah itu gue lumpuh. Iya, gue lumpuh, gue nggak tahu kenapa. Gue tuh nggak bisa gerakin tangan tuh nggak bisa gue angkat gitu. Gue nggak bisa jalan tuh kayak harus dibantuin berdiri dulu baru bisa. Harus pegangan gitu sama adik gue. Mandi gue dimandiin adik gue. Dan itu terjadi selama 2 minggu. Wih. Jadi 2 minggu tuh gue nggak bisa ngapain ke orang lumpuh gitu lah. Gue nggak bisa ngomong juga, gue cuma bisa ngomong huruf vokal. Iya, kayak benar-benar lumpuh banget. Gue cuma bisa, yang gue hiburan gue selama itu yang bisa nemenin gue cuma Netflix, Stranger Things itu udah. Dan gara-gara gue nonton Stranger Things itu, gue kayak tiap kali gue tidur tuh monster-monster dari Stranger itu muncul di mimpi gue. Gak tau kenapa selama gue sakit itu pasti gue mimpi itu. Dan selama lumpuh itu gue tetap masih gak bisa telan makanan banget. Oh, infus dibawa ke rumah berarti? Enggak ada infus. Lalu gimana makanan konsumsi? Jadi makanan gue tuh selama itu tuh nyokap tuh bikin bubur, gak ada rasanya, tapi lebih halus lagi dari bubur. Jadi gak ada tekstur, jadi kayak cair gitu. Jadi gue makan selama 2 minggu itu. Terus di minggu terakhir itu gue itu udah mulai enakan, gue udah mulai bisa berdiri sendiri. Terus gue udah mulai bisa jalan, itu udah enakan lah pokoknya. Tapi tiba-tiba gue ingat banget tuh, gue dari kamar mandi kan, terus keluar mau jalan ke ruangan TV gitu, tiba-tiba kaki gue nggak bisa digerakin, mati rasa, lumpuh. Gue jatuh akhirnya. Nah gue jatuh, gue kan nggak bisa nahan kaki itu ya, tapi langsung ke badan, jadi kayak langsung lemas semua. Terus kepala gue itu nabrak ke ujung tembok, kayak daun tembok, kayak ujungnya gitu loh, tau kan? Kepala? Ya kepala gue ketabrak ujung tembok, bocor. Ya terus bocor. Nyokap tuh bilang, "Bang, kepala abang bocor." Terus dibawa ke klinik ya, dibawa ke DKT gitu, ke klinik tentara gitu lah, buat dijahit. Itu malam-malam jam 9. Nah itu kan COVID lagi naik-naiknya kan, gue tuh lupa, gue nggak dipakein masker, so udah paling paniknya kan, gue nggak pakai masker. Terus gue nggak bisa ngapa-ngapain ya, tapi sama dokter itu disuruh tengkurap karena kan emang di bagian belakang sini kan dijahitnya. Gue disuruh tengkurap. Terus itu tuh kesalahan gue adalah, gue kan juga susah napas ya kalau dalam posisi seperti itu kan. Dipannya itu gue hirup, dipan di klinik itu kan, gue nggak tahu ada virus apakah, jadi kan nempel di situ kan. I see. Dipannya tuh gue gara-gara hirup gini kenceng-kenceng. Gara-gara apa? Gara-gara kepalamu di bawah, nggak ada ke bawah kan ya? Iya, jadi kayak tengkurap gitu lah modelannya.
Nah udah, terus akhirnya ya gue dijahit kepalanya. Terus baliklah ke rumah. Besoknya gue makin gak enak badannya. Terus dibawa ke rumah sakit lagi. Gue bisa lewat pintu depan, karena pada situ kan kalau mau lewat pintu depan harus cek dulu kan suhunya. Suhu gue itu 39, panas dong. Lewatlah IGD, diisolasi, di ruangan isolasi itu. Nah di ruangan isolasi itu ada kejadian buruk lagi, karena ruangan isolasinya kan kasurnya tuh agak licin ya. Terus posisi gue kan masih yang agak lumpuh-lumpuh gitu kan. Terus gue meluncur lah, separuh, narahan separuh gitu. Terus gue tuh sesek. Gue udah kayak anjing mati nih gue nih. Gue mikir kayak gitu. Gue kayak udah pasrah banget. Wah gue kayak mati di sini sih. Karena gue kayak yang udah gak bisa napas, gak bisa gerak. Posisi gue gak enak, gak nyaman. Tapi kayak kok gue gak mati-mati ya gitu gue pikir. Akhirnya gue yang gue lakukan adalah, karena beberapa posisi itu tangan gue masih bisa digerakin. Kayak posisi gue tuh kalau lagi posisi yang kayak gini, lurus gini tapi tangannya di samping, itu masih bisa gerak, masih bisa kencang. Akhirnya gue coba gedor-gedor tembok, karena kan ruangan isolasi kan tertutup ya. Isolasi kan sendirian gitu, nggak ada temennya. Gue gedor-gedor tembok, tolong gitu. Ngomong gue gitu, gue ngomong gitu doang. Ya orang gue ngomong kayak alah nggak ada yang denger nih anjir adalah. Akhirnya tiba-tiba adalah suster apa, kalau cowok apa ya manggilnya, suster cowok lah. Ya. Datang terus kayak, loh mas kenapa mas? Gue udah kayak mau nangis tuh, kayak meluncur saya pak, meluncur saya terus gitu, meluncur mas saya. Akhirnya udah diberdiriin, posisi gue dienakin. Ya udah akhirnya gue nggak mau tiduran lagi, gue kira yang tegak gitu apa duduknya. Terus akhirnya ya udah, akhirnya udah deh, gue akhirnya emang COVID. Dan dulu awal COVID itu kan, kalau awal COVID tuh lo inget gak sih Bang Adli, awal COVID tuh ada pasien pasti dikerukupin kayak keranda gitu gak? Hah? Iya, jadi keranda itu dari keranda. Jadi keranda ditutupin di kasur, ini kerandanya. Terus dia ada plastiknya gitu. Jadi bener yang ditutupin, karena lu tuh kena virus COVID tuh harus Diisolasi kan ya basically? Iya, disegel. Iya, jadi kayak gue didorong pakai kasur tapi ada tutupannya gitu, ada kerandanya gitu. Oh, I don't know. Gue yang kayak lihat itu awal-awal pokoknya. Gue yang kayak lihat reaksi apa, gue tuh kan sambil noleh ke kanan kan, lihat orang-orang yang ngeliatin gue kan, kayak anjir gitu amat cok ngeliatin deh, kayak gue rasa gue tuh yang nyebarin COVID gitu loh, kan gak sih? Tapi kan emang begitu ya jadinya. Terus ya udahlah, gue akhirnya di situ nyokap nemenin, karena kan jadi nyokap bener yang sebulan lah pokoknya. Itu bener-bener yang nemenin gue di situ gitu, karena kan gue gak bisa ngapa-ngapain kan. Dan hal yang gak nyaman gue lakukan adalah berak, karena gue kan beraknya gak bisa di kamar mandi kan. Akhirnya gue berak di kasur banget kali. Jadi kayak pakai alat yang di bawah kan ya? Nggak ada. Jadi nyokap tuh nyiapin kayak pampers gitu, terus gue akhirnya di situ lah. Sumpah gak enak, itu pun gue gak bisa gerakin bokong gitu loh, karena kayak susah gitu loh ke atasnya gitu. Jadi kayak nyokap bener-bener bantuin gue, terus bersihin gue kalau lagi ingat banget tuh gue telanjang kan ruangannya kan terbuka ya, gue telanjang gitu kayak kelihatan my pipi gitu, kayak suster lewat kayak anjir malu banget gue, kayak gini banget tuh gue, ya Allah gue tuh kayak gue udah ngelewatin hal ini. Jadi kayak ya udah, akhirnya gue terbaring tidur, nggak bisa, tetap sejam gitu tidur, sejam bangun, sejam tidur. Akhirnya setelah dari ruang itu kan ruangannya kan sendirian ya, satu pasien dengan, akhirnya gue sudah bisa dipindah ke ruangan yang rame-rame kah? Enggak rame, tapi tetap ada teman. Jadi satu kamar tuh 2 orang gitu loh. Oke. Ya udah, akhirnya gue di situ, gue recover. Pokoknya mau sebulanan lah. Gue udah enakan. Terus bangun keluar dari rumah sakit itu, gue pokoknya pas gue masuk rumah sakit tuh gue 92, 93. Gue udah kayak mau 100 lah pokoknya. Keluar dari rumah sakit gue 75 banget deh. Wih, gara-gara stres juga kan ya? Enggak, gue gak stres sih, lebih tepatnya karena mungkin gak ada nutrisi yang kayak daging-dagingan yang masuk kan. Gue udah yang makan bubur doang.
Dan bubur pun tuh nggak habis gitu loh, kayak cuman 2-3 suap, terus kayak gue ngerasa kayak udah kenyang lah gue, kayak karena nggak mood makan juga, jadi kayak 75 aja literally gue kayak orang kurus banget lah pokoknya, kayak orang sakit gitu. Tuh. Berarti kira-kira 6-8 minggu ya nasib buruk Iya, satu paduk betul, Indomino. betul bener. Wow. Makanya tuh gue ngerasa dari itu semenjak saya tuh gue langsung yang kayak wah gue harus benerin lifestyle gue sih. Gue nggak boleh yang kayak dulu tuh kan gue kan makan Indomie, makan pedes, terus minum energi drink gitu-gitu lah pokoknya, kayak nggak banget lah lifestyle pokoknya. Tapi gue begitu nggak olahraga gitu loh, nggak ada olahraganya. Makanya sekarang itu emang gue harus balancing lah, gue harus lari. Makanya gue lari pagi semangat tuh ya karena itu, gue udah trauma, nggak mau kayak gitu lagi tuh, nggak mau sakit lagi lah, nggak pernah. Gue harus menjaga tubuh gue dengan baik gitu. Tapi sekarang tidak makan makanan kayak tadi kah, yang kayak Indomie atau minum energy drink? Emang dari dokternya ngasih tau gue udah 2 tahun ya nakal dikit lah gue. Nakal nggak tahu sih, tapi gue emang selama 2 tahun ini emang jarang, udah pokoknya setahun itu full banget, setahun tuh gue bersih, nggak makan Indomie, nggak makan sambel, pokoknya yang instan tuh gue nggak makan. Tahun berikutnya ya paling 6 bulanan sekali gue baru iseng, nakal makan Indomie, makan pedes gitu. Per 6 bulan sekali. Ini emang gue bener yang kayak nggak pernah makan Indomie. Literally sekarang paling makannya ya gacoan, masih makan lah. Karena kan gacoan bukan instan kan sebenarnya, kan dimasak kan. Iya kan, basically mie burung dara diolah ya. Ya gitu, makanya yang gue nggak pernah sih sekarang makan Indomie gitu sih. Emang bener-bener yang gue, kopi juga nggak boleh kopi. Jadi gue ya kopi tuh gue nggak pernah nyentuh sama sekali sih. Gue takut karena dulu gue juga ngopi banget deh. Sebelum gue sakit tuh gue ngopi yang kayak kopi hitam terus double shot gitu lah pokoknya. Yang bener-bener yang kopi edik gitu lah gue tuh. Tapi sekarang udah nggak pernah. Oke. Kita lanjut. Tadi ada pertanyaan dari viewer sebenarnya, tapi kalau tadi lagi ngobrol masalah cerita masa lalu, sebentar ya, mana ya? Ini ada kok, gue liat kok Bang Tat sekarang sibuk apa Bang, kerja atau kuliah? Betul, itu pertanyaannya. Nganggur. Udah ngomong kan? Iya. Di awal udah cerita Bang Joy kalau gue tuh lagi nganggur. Gue lagi ya kesibukannya paling nemenin nyokap pergi kemana, nyuci mobil kah, atau nganterin nyokap ke apa sih namanya, facial gitu lah, mau facial di apa sih, beauty care gitu lah. Beauty. Terus ngambil uang gitu lah paling. Terus paling kesibukan tambahnya paling sama Ayang itu sih. Biar mantap. Gitu aja Bang Joy. Oke, ini agak asumsi sedikit. Tapi kenapa tuh? Kayaknya gara-gara pengalaman tadi kamu bakal mungkin lebih erat dengan ibu dan adik mungkin? Gue sih dari dulu emang dekat sama nyokap sama adik gue sih. Jadi kayak emang sekeluarga tuh emang dekat banget sih. Jadi biasa aja sih. Emang itu tuh udah biasa. Jadi yang kayak normal, itu tuh normal. Kayak gue nggak tahu ya keluarga kalian, maksudnya keluarga teman-teman yang lain gimana. Cuman emang kalau di keluarga tuh emang yang dekat emang. Cuman emang yang nggak, gue sampai saat ini sih nggak berani kayak ngomong apa ya tentang masalah seks, masalah itu ke nyokap sih. Belum, nggak tahu ya, mungkin belum saatnya gitu. Gue mikir kayak nanti aja deh, paling kalau nikah baru deh ngobrol ini gimana ya gitu. Gue nggak tahu, saat ini belum berani aja gitu. Hal-hal seperti itu perlu ngobrol sama orang tua kah? Harusnya ngobrol. Kalau menurut gue ya Bang Adli. Nggak tahu ya, mungkin lebih, nggak tahu ya, menurut gue sih harusnya diomongin ya, karena kayak orang tua tuh harus ngerti gitu loh, kayak anaknya tuh bisa ngejaga gimana gitu loh, kayak nggak mungkin dong orang tua tuh pengen anaknya kena hubungan seks yang nakal gitu lah, nggak tahu nggak sih, ntar kayak kan nggak tahu kan, misalkan aku tiba-tiba ngajakin teman aku check-in kan nggak mungkin kan, nah gitu loh maksudnya, kayak perlu diobrolin gitu loh. Jadi kayak orang tua tuh maksudnya, gue tuh juga nantinya ketika gue jadi orang tua gue juga pengen gitu loh, kayak anak gue tuh kalau ada apa-apa cerita, meskipun yang
berhubungan dengan 18 plus gitu loh. Kayak gue pengen tahu lo tuh punya pengalaman apa gitu loh. Kan nggak tahu dong ntar tiba-tiba ini kalau misalkan nggak cerita nih atau apa, terus ntar tiba-tiba anaknya amit-amit ya, mau dibilang yang mendelik kayak kena HIV atau apa, kan nggak tahu kan kita. I don't even think ke sana. Aku kayaknya tidak sampai ke sana. Iya, tapi kan ditakutkan karena kan dulu juga gue di SMA itu pernah jadi duta HIV kan, jadi kayak Penyuluh gitu kah? jadi dutanya, jadi kayak gue tuh yang kayak ke apa sih namanya, ke kelas-kelas ngasih tahu kayak bahayanya HIV itu gimana, gue jelasin dan lain-lain. Pokoknya gue jadi kayak gitulah dulu tuh pas SMA. Wow. Hari ini saya banyak belajar tentang Anda. Aku lanjut. Ini ya. Pertanyaan selanjutnya, achievement yang sudah diraih selama ini, selama streaming di Twitch, adakah? Achievement apa ya, achievement? Yang kayaknya sudah dicapai, semisal sampai affiliate atau misalnya sampai follower tertentu, bisa subaton. Gue sampai 500, let's go, ya tuh, benar-benar. Gue sampai 500, sudah nggak yang tadi itu gue bikin kayak 500 follower gue bakal apa, cuman gara-gara tabrakan sama Subaton kayak jadi kayak Subaton aja kalau gitu deh. Karena Subaton itu awalnya itu karena apa ya? Kayak nggak ada hal tertentu deh. Jadi Subaton emang random aja gitu, gue pengen Subaton. Saking randomnya gitu, nggak ada kayak event tertentu kayak gue seneng karena udah berapa follower gitu, nggak sih? Aduh lawak coy, kayak streaming ya, ada random sekali. Iya bang, gue tuh kan gue bilang streaming gue tuh ya streaming yang apa adanya gitu loh. Gue nggak pengen streaming itu membebani gue gitu loh. Jadi buat have fun aja sebenarnya kan. Tapi tadi itu kan kayak mungkin ada tuh kayak mikir, ih lusa pengen Subaton gas gitu ya. Kayak nge-challenge aja gitu, bisa nggak sih gue Subaton gitu. Aduh Tuhan, lawak li. Oke, berarti achievementnya tidak kepikiran apa-apa kah kecuali yang sampai tadi? 24 jam stream sih gue, itu menurut gue udah yang kayak bener-bener pure. Gue itu kan jadi sebenarnya gue bisa 24 jam stream itu karena nyokap nggak lagi di rumah. Oke. Jadi ketika nyokap lagi di rumah tuh gue pasti dipanggil terus diajakin keluar kemana gitu kan. Betul. Nah pas yang 24 jam stream tuh gue bener-bener yang pure, nggak ngapa-ngapain dan di rumah doang gitu loh. Jadi gue bisa kayak habis mandi balik makan bawa kesini gitu-gitu. Jadi bener-bener yang 24 jam itu gue di depan kamera terus. Kamu 24 jam itu tidur kah? Nggak tidur, nggak tidur gue. Tahan ya? Pure, bener-bener tahan, iya. Tanpa kopi? Tanpa kopi. Tanpa energi drink juga? Tanpa energi drink, nggak ada. Air biasa doang. Oke. Aku sih pribadi nggak kepikiran bakal ketahan ya kayaknya. Kalau begitu. Aku juga ngerti, dan paginya itu gue langsung fresh. Gue nggak yang kayak kok ngantuk, gue nggak gitu. Gue fresh, gue harus tidur ya jam normal gitu tidurnya. Oke. Aku lanjut ke pertanyaan terakhir dari aku kayaknya. Ada goal atau plan kah di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum tercapai? Paling sih gue tuh sebenarnya ada plan. Apa mungkin tuh? Januari itu gue masih nggak tahu juga ya, karena ini gue perlu research juga. Jadi kayaknya gue tuh pengennya nanti kayak bikin agensi gitu. Tadi itu gue pengen agensi buat streaming. Oh oke. Tadinya, jadi kayak gue pengen bikin base lah buat streamer ini. Mereka tuh kayak punya ya kayak anggapannya kayak TIC gitu loh. Cuman tadi itu gue pengennya kayak yang apa ya? Jadi mereka tuh gue tuh anggapannya kayak mau jadi manajer gitu loh. Tapi kayak bentuknya tuh sebuah agensi. Jadi kayak mereka tuh punya jadwal-jadwal tertentu, kayak lo tuh ntar gini, ntar kayak mereka tuh bakal collab bisa bareng juga gitu loh, tapi orang-orang ini aja. Nah tadi itu emang gue rencananya buat teman-teman aja, buat teman-teman gue doang gitu loh, yang kayak gue tahu tuh Pixie dan pokoknya teman-teman kita lah yang emang lama gitu loh, yang gue kenal selama 2 tahunan gitu lah. Nah tapi untuk saat itu gue ngerasa kayak teman-teman gue ini kayak udah jarang streaming lagi, kayak mereka tuh udah mulai fokus ke hal-hal lain. Makanya gue mikir kayak, lah
gimana ya, nggak jadi dong gitu. Cuman kayaknya gue mikirnya itu bisa jadi masuk ke plan gue sih emang si agensi ini gitu. Oke. Terus kalau buat goal dan lain-lain sih buat tahun depan sih gue masih belum kepikiran apa ya. Cuman emang lari itu gue mau gue rutinin lagi tiap hari. Mungkin lebih performanya lebih gue tingkatin lagi, karena kan gue saat ini kan emang masih gimana ya, gue tuh ngerasa orang-orang tuh bisa lari yang lama dan bagus tuh karena emang mereka tuh udah punya proporsional badan yang bagus tuh loh Bang Adri. Coba gue jadi kayak selalu mikir kayak coba deh lu bawa badan gue kuat apa enggak gitu loh. Kan gue tuh sekarang kan 80-an kan. Kayak coba lu kuat gak bawa berat badan gue gitu loh. Pasti juga yang apa ya, kayak ya pokoknya harus dibiasain lah. Gue harus mulai membiasakan ini. Gue mau rutinin lebih. Kan gue sekarang ada break-breaknya kan. Paling gue sekarang breaknya tuh tiap minggu. Tiap hari minggu tuh gue kayak cheat day gitu lah anggapannya. Kayak gue nggak lari. Gue rehatin kaki gue dulu. Karena emang kan gue tuh tipikal orang yang kakinya tuh rata banget deh. Gue tuh nggak ada cekungan di kakinya. Hah? Oh, aku rata juga ternyata. Oh. Nggak ada cekungannya. Ternyata dia tidak rata. Itu tuh, ya jadi itu ternyata tuh emang berpengaruh. Itu tuh kayak bikin apa ya namanya, kayak larinya itu jadi kayak kurang apa ya, menurut gue kayak kurang optimal gitu. Karena ketika lu lari itu kan kalau kaki lurus kan jadi kayak menapak gitu kan. Menapaknya full gitu, jadi kayak bikin sepatu tuh jadi bengkok ke kiri gitu loh, kayak ngerusak sepatu gitu loh. Jadi kayak ya gue harus bertahan sama ini gitu lah. Jadi bisa-bisa aja gitu. Gitu, jadi ya itu goalnya mungkin gue juga streamingnya bisa lebih apa ya, bisa lebih rutin ya, bisa lebih nggak mut-mutan. Gue juga berharap gue bisa streaming karena emang ya streaming itu ya sebenarnya ya ada benefitnya juga gitu lah buat gue, kayak buat uang tambahan gitu kan, lumayan. Oke. Jadi buat tambah-tambahan, bikin teman baru. Betul. Koneksi itu penting juga sih. Kayak siapa tahu kedepannya gue mungkin punya koneksi baru kan, kita nggak tahu kan. Betul. Selain kita mencari koneksi di dunia nyata, kan mencari koneksi secara virtual kan juga bisa gitu. Betul. Ya paling itu aja sih. Aku ada 2 pertanyaan kalau sudah habis jawabannya. Apa? Aku ada 2 pertanyaan kalau jawabanmu sudah habis. Udah habis. Apakah pernah ikut maraton yang kayak 3K, 5K, 10K itu kah? Nah ya itu gue juga pengen banget ikutan. Jadi kemungkinan itu juga masuk ke plan gue ya, masuk ke rencana. Karena saat ini tuh gue tiap kali mau cari maraton tuh telat. Jadi gue kan kemarin kan ke Semarang ya. Di Semarang itu ternyata ada maraton 10K. Itu 10K itu ada kayak titik-titik bisa berhenti sebentar kan, break kan ya? Konsepnya? Bukan break sih. Tapi lu bisa break, cuman sebenarnya kalau gue sih lu bisa ngelakuin itu sambil lari gitu loh. Kayak kan gue tuh kalau yang gue kan gue konten tuh Instagram tuh isinya lari semua banget. Oke. Lari sama cewek-cewek. Jadi kayak menurut gue tuh bisa sambil lari gitu loh. Jadi minum bentar terus lari lagi gitu loh. Sambil lari. Jadi sambil lari sambil minum. Jadi kayak breaknya menurut gue nggak ada ya. Sebenarnya ada, cuma lu bisa break kok 10K itu. Cuman selama ini yang gue lakuin di mana namanya, di latihan gue selama tiap pagi itu gue nggak pernah break. Gue yang breaknya cuma jalan. Jadi bukan break yang berhenti gitu, breaknya cuma jalan. Kalau capek terus lanjut lari ya udah. Nggak ada yang kayak gue minum energi lagi gitu loh. Kayak kan biasanya itu kan kalau gue lihat itu ternyata per 2 kilo per 3 kilo itu lu kudu minum gitu sebenarnya. Kalau lagi maraton ya. Iya, kamu enggak kah? Enggak, aku nggak pernah. Kalau lagi lari pagi itu gue nggak pernah masukin apa-apa. Oh, nggak apa-apa minum, kah? Nggak apa-apa. Emang gitu kok sebenarnya. Kalau latihan pagi, cuman seharusnya gue nggak tahu ya seharusnya bawa minuman apa enggak ya. Cuman sih gue selama ini sih nggak pernah bawa minuman sih. Kan dehidrasi ya, seharusnya kurang cairan. Iya, makanya gue tiap kali sebelum hari itu gue pasti minum.
Tapi emang baru lari sekilo sih udah kering banget sih menurut gue sih, kayak anjir kering banget. Biasanya rata-rata berapa kilo kah? Gue sih tiap hari gue 7 kilo. Pasti 7 kilo karena track gue lari itu pasti 7 kilo soalnya. PP 7 kilo? Iya, PP 7 kilo. Oh wow, Jadi tanpa nggak maraton yang- nggak perlu berarti maraton. Tapi kan nggak Iya, seru ya, makanya nggak itu, ada kayak iya. event gitu. Sebenarnya makanya gue bilang maraton tuh pasti seru dan pasti nggak bakal kerasa sih karena maraton tuh kan sama orang-orang kan rame kan, Betul. dan dia ada tracknya sendiri gitu, ada pasti kalau di jalan raya itu pasti dikasih kon-kon itu loh Betul. biar larinya nggak terganggu. Itu emang enaknya sih kalau maraton. Makanya gue berasa kayak mungkin gue bisa ikut maraton gitu loh, dan itu kan bisa jadi kayak achievement kan karena tiap kali ada maraton tuh pasti lo dapet medali ya kan. Betul. Ya, nah itu sih mungkin bisa jadi masuk plan gue mau ikut maraton. Dan gue tuh kesalahannya tiap kali gue tuh nggak tahu cara cari informasi ada maraton di mana tuh gue nggak tahu Bang Andri. Gue sampai saat itu kayak malas. Gue tuh bisa-bisa sebenarnya kayak nyari di Instagram kayak info maraton Surabaya atau info maraton Sidoarjo gitu mungkin bisa. Iya. Gue nggak pernah lakuin gitu. Oh. Kayak gue masih telat gitu loh tau ya. Iya, biasanya kalau ada event-event begitu kan disebar di media sosial ya, semacam kayak akun info di Padang dulu misalnya kan ada info Padang, info Sumbar, kan ada yang seperti itu disebar. Iya kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Gue tinggal cari kayak gitu aja sebenarnya. Cuman gue nggak pernah lakuin. Kayaknya dan gue merasa kayaknya gue masih belum bisa deh. Karena tiap sebenarnya tuh kan normalnya itu ya kalau mau menang maraton itu kan sebenarnya kan maraton kan juga kompetitif kan. Iya. Mau menang maraton tuh sebenarnya gue itu dulu latihannya itu tiap minggu itu latihannya gue 1 5 menit banget nanti. Wow. 1 menit. Itu paling mampu tuh 5 menit 40 menit. Gila. Aja masih. Ya. 5 kali berapa? Oke, lanjut. Pokoknya itu seharusnya itu 10 kilo itu 1 jam. 60 kurang kilo per jam berarti paling- larimu? apa enggak, maksudnya 1 kilo itu dilakuin selama 5 menit kan. Jadi pas lu 10 kilo itu lu paling 50 menitan lah, 50 menit nggak sampai sejam. Karena yang gue lihat orang-orang maraton tuh ketika mereka ngelarin 20 kilo itu 2 jam gitu loh. Jadi tiap 10 itu pasti sejaman gitu loh, seharusnya. Nah saat ini kan gue masih nggak kuat kan, jadi gue sejam itu pasti dapetnya 7 kiloan gitu. Gitu, jadi kayak masih kurang cepet 3 kiloan anjir, kayak itu emang harus konstan gitu loh. Nah tapi gue lihat lagi, gue tuh kan biasanya kan emang keracunan konten-konten di Instagram kan. Makanya sekarang itu gue tiap kali lari tuh ada di konten bilang, lo tuh kalau lari jangan cepet-cepet, lo tuh larinya nikmatin aja pelan-pelan. Lo tuh lari nggak boleh cepet-cepet sebenarnya, biar lo rasain ada proses di badan lo yang terjadi, pembakaran lemak. Wow. Terus ya gitu. Makanya gue sekarang lari itu konstan 7 menit per kilo. Jadi ya 50 lah ya, 7 kilo. 7 kilo per. Jadi 7 kilo akhirnya gue kelarnya paling masih kurang lah, pokoknya 57an 58an menit lah kelarnya. Jadi kayak masih lama gitu. Oke. Gitu. Karena juga gue masih kayak yang apa ya, masih capek lah, maksudnya kayak gue buat nangkep napas tuh masih susah kan. Gitu. Satu pertanyaan lagi kayaknya sebelum masuk ke break. Suka renang kah? Gue suka renang. Gue dulu SMA itu ikut klub renang. Oh. Cuman emang gue tuh kan dulu intention gue kan renang, ikut klub renang tuh biar gue tuh sehat aja gitu. Gue ikut renang tuh kayak gue bisa renang doang lah kawannya. Ternyata itu gue nggak tahu dulu tuh, gue nggak punya pemikiran bahwa klub itu bahkan bakal ikutan kayak lomba-lomba kayak turnamen renang gitu lah kawannya. Nah gue nggak kepikiran ke situ. Jadi kayak tiap kali gue latihan di klub tuh gue kayak mesti diomel-omelin kayak, ayo mas kayak kupu-kupu. Anjir gue langsung kayak, hah? Gue tuh gak punya basic gaya kupu-kupu anjir, kenapa gue tiba-tiba disuruh gaya kupu-kupu gitu. Terus kayak akhirnya, pas saya belum bisa, pas saya gaya bebas aja ya gitu. Akhirnya udah gue gaya bebas gitu. Tapi emang dulu tuh gue cepat banget Li. Cepat tuh maksudnya
dari jarak berapa ya, jarak nggak tahu deh, pokoknya jarak segini tuh gue paling cepet di klub. Tapi Itu. tidak ikut turnamen? Nggak ikut karena emang gue setelah itu kayak merasa gue kena apa ya, tertekan lah gimana. Gue sebenarnya ikut klub itu kan sebenarnya kan pengen sehat-sehat aja kan, pengen bisa renang aja gitu, pengen bisa ngambang. Anggap aja gue pengen bisa ngambang karena gue nggak pernah bisa ngambang banget deh. Gue tuh bisa ngambang kalau lagi gaya mati, gaya tiduran gini. Baru bisa ngambang. Oke, aku sih tidak bisa berenang. Lo bisa? Enggak. Ini ada komentar di kolom chat, jadi atlet polo air. Polo air ini yang mana? Polo air tuh kalau nggak salah dia kayak freestyle di air gitu loh Bang Andri. Oh, yang kayak senam kah itu kah? Oh, namanya polo Itu air. harusnya polo, iya harusnya polo air itu sih, iya nggak sih? Ntar gue coba deh. Setelah gue itu polo air kayak gitu deh. Aku agak meragu kalau misalnya mau browsing nanti laptopku tegang-tegang. Oh, polo air tuh ini, polo air tuh ternyata dia kayak main bola di air ternyata. Ah, volley. Iya kayak volley gitu. Water polo is a competitive team sport play in water between two teams of 7 player each. Ah, terbayang. Oke. Jadi gitu aja sih. Gue emang suka. Dan tapi sampai saat itu gue belum nyentuh air lagi. Jadi gue pengen banget renang lagi sih. Soon deh. Oke. Aku belum ada pertanyaan lagi, jadi kita mau masuk break lagi setelah ini. Aku mau ke WC juga sekalian sebentar. Boleh. Ya, setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu ya. Ada Burn It Down dari Taeyeon, kemudian ada Letter dari Paul Kim, lalu ada Instagram dari Din. Setelah itu kita akan masuk ke segmen terakhir, segmen keempat sebelum segmen closing nanti. Trivia dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Tetsumo. Gitu saja sepertinya. Kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Tetsumun via channel point 99 teks atau 369 via audio kalau ingin ngobrol langsung sama Tetsu. Kemudian kalau misalnya ingin request lagu, silakan gunakan channel point juga 189 asalkan ada di Spotify. Itu saja, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.